Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Farhan Hakim dengan NIM 13. Saya Revi Hidayati dengan NIM 18. saya Nuraina Madani dengan NIM 25. Saya Muhammad Jalal dengan NIM 33. Nah, tujuan kami di sini karena kami ingin menjelaskan pemrograman yang telah kami buat. Untuk lebih jelasnya, tonton terus ya videonya. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan program sederhana sistem penggajian perusahaan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, dapat kalian lihat di sini ada beberapa menu. Di sini saya akan jelaskan satu persatu kegunaan menu tersebut. Kita masuk yang menu pertama. Di sini adalah menu tampilkan karyawan. Nah, di menu ini kita akan menampilkan karyawan yang telah ada di sistem database-nya. Saya akan perlihatkan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini telah terdapat karyawan-karyawan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kegunaan menu ini untuk menampilkan karyawan-karyawan yang ada di dalam database ini. Saya akan contohkan. Di sini masukkan angka 1. Dapat kalian lihat di sini terdapat nama-nama karyawannya. Masuk yang kedua. Yang kedua ada di sini adalah menu tambahkan karyawan. Jadi menu ini berguna untuk menambahkan karyawan. Saya contohkan ini. Masukkan angka 2. Setelah itu masukkan nama karyawan yang ingin Anda masukkan. Saya contohkan. Masukkan alamat karyawannya. Saya akan contohkan. Lalu masukkan ID jabatan. Kita kembali ke database tadi. Kita lihat ID jabatan. Di sini ada beberapa ID jabatan. Saya misalkan saja ia akan masuk di ID jabatan yang pertama, manajer. Kita masukkan. Jadi kita kembali ke sini, masukkan angka 1. Nah, dapat kalian lihat di sini karyawan telah berhasil ditambahkan. Kita kembali ke database tadi. Kita lihat apakah karyawan berhasil dimasukkan. Kalian dapat lihat di sini sudah terdapat karyawan baru. Baik, kita lanjut ke menu selanjutnya. Menu ketiga yaitu adalah tampilkan absen karyawan. Menu ini berguna untuk menampilkan absen karyawan yang tersedia di database. Saya perlihatkan database-nya terlebih dahulu. Nah, ini jadi absensi karyawannya ya. Kita kembali ke menu yang tadi. Kita akan coba. Sekarang ketiga. Masukkan ID karyawannya. Saya misalkan di sini ID-nya ada 8. Nah di sini telah berhasil ya absensi karyawan dengan ID nomor 8. Kita cek database-nya apakah masuk. Nah, di sini masuk ya. Selanjutnya kita masuk ke menu yang keempat yaitu tambahkan absensi. Menu ini berguna untuk menambahkan absensi. Saya akan perlihatkan database-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah menu absensi. Kita akan menambah menu absensi ini. Caranya, kita kembali ke menu tadi. Kita masukkan angka 4. Lalu masukkan ID karyawan yang ingin dimasukkan. Saya contohkan ke depan. Lalu masukkan tanggal absensinya. Saya contohkan. Kita masukkan jam masuknya. Saya misalkan di sini jam masuknya adalah. Lalu saya akan masukkan jam keluarnya. Saya contoh misalkan jam. Nah, di sini absensi telah berhasil ditambahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu yang kelima, yaitu hitung gaji karyawan. Menu ini berguna untuk mengecek gaji karyawan. Saya akan perlihatkan database-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa gaji pokok ya. Ini adalah tunjangan gaji-gaji karyawannya. Saya akan perlihatkan caranya. Di sini kembali ke tampilan ini, masukkan angka 5, lalu masukkan ID karyawan yang ingin kita lihat gajinya. Nah, dapat kalian lihat di sini gaji telah tertera. Dan yang terakhir adalah menu keluar.
Nah, di sini terdapat kalimat terima kasih telah menggunakan sistem penggajian. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan codingan yang telah kami buat. Pada baris pertama, yaitu import mysql.connector. Baris ini menyimpor modul mysql.connector yang memungkinkan Python untuk berinteraksi dengan database MySQL. Lalu selanjutnya yaitu db sama dengan mysql.connector.connect. Baris ini membuat koneksi ke database MySQL dengan mengidentifikasi host, pengguna, kata sandi, dan nama database yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu kursor sama dengan db.cursor. Baris ini membuat objek kursor yang akan digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL ke database yang terhubung. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan menu. Def menu itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama menu. Lalu print sistem penggajian. Kode ini meminta sistem untuk mencetak judul menu sistem penggajian dengan menggunakan tanda garis miring N untuk membuat baris baru. Lalu selanjutnya yaitu print, tampilkan data karyawan, tambah karyawan, tampilkan absensi karyawan, tambah absensi, hitung gaji karyawan, lalu keluar. Bagian ini mencetak opsi-opsi yang tersedia di menu sistem penggajian. Lalu selanjutnya yaitu return, input, pilih menu. Baris ini mengembalikan input dari pengguna, yaitu nomor menu yang dipilih dengan menampilkan pesan pilih menu. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan daftar karyawan. Dev, tampilkan daftar karyawan. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama tampilkan daftar karyawan. Lalu selanjutnya kursor sama dengan db.cursor. Baris ini membuat objek kursor untuk mengeksekusi perintah SQL di database yang terhubung. Lalu cursor.execute, select bintang from karyawan. Baris ini mengeksekusi perintah SQL untuk memilih semua kolom dari tabel karyawan. Lalu resource sama dengan cursor.fetch all. Baris ini mengambil semua baris hasil dari eksekusi perintah SQL sebelumnya dan menyimpannya dalam variabel result. Lalu print daftar karyawan. Baris ini mencetak judul daftar karyawan dengan menggunakan %s untuk membuat baris baru. Lalu for row in result. Baris ini memulai loop melalui setiap baris hasil yang disimpan dalam variabel result. Kemudian print dalam kurung row. Baris ini mencetak setiap baris hasil secara terpisah. Lalu yang terakhir yaitu cursor.close. Baris ini menutup objek kursor setelah selesai menggunakan agar sumber daya dapat dilepaskan. Baris selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan pemrograman yang telah kami buat. Untuk fungsi selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan karyawan, yang dimana def di sini berguna untuk mendefinisikan suatu fungsi yang ada di Python. Nah, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama, alamat, ID jabatan, dan program akan menyimpannya ke masing-masing variabel, seperti nama ke variabel nama, alamat ke variabel alamat, dan ID jabatan ke variabel jabatan underscore ID. Integer di sini berfungsi untuk mengonversi ke tipe data integer. Lalu di sini program akan membuat kursor untuk mengeksekusi perintah SQL. Dan di sini program akan menjalankan perintah SQL untuk menambahkan karyawan ke tabel karyawan. Nah, %s di sini adalah placeholder. Placeholder di sini akan dimasukkan oleh nilai nama, alamat, dan ID jabatan. Lalu di sini program akan menyimpan perubahan yang dilakukan oleh perintah SQL ke database. Lalu di sini program akan menutup kursor dan akan memberikan pesan konfirmasi bahwa karyawan berhasil ditambahkan. Lalu untuk fungsi yang kedua di sini ada fungsi untuk menampilkan absensi karyawan, yang dimana def di sini berguna untuk sama seperti sebelumnya mendefinisikan suatu fungsi, dan di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID dan menyimpannya di variabel ID underscore karyawan. Nah, integer di sini berfungsi untuk mengonversi ke tipe data integer. Lalu di sini program akan membuat kursor untuk mengeksekusi
perintah SQL. Nah, selanjutnya program akan menjalankan perintah SQL untuk menampilkan seluruh atau semua data absensi dari tabel absensi sesuai dengan ID yang diberikan oleh pengguna. Lalu di sini program akan menampilkan semua baris hasil query yang dieksekusi dan menyimpannya di variabel result. Lalu di sini program akan mencetak judul-judul untuk tampilan absensi karyawan dan di sini program akan menampilkan seluruh data absensi sesuai dengan ID yang diberi oleh pengguna. Dan di sini program akan menutup kursor. Lalu untuk fungsi selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan absensi, yang dimana di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID karyawan, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan menyimpannya ke masing-masing variabel, seperti ID karyawan ke variabel ID underscore karyawan, tanggal ke variabel tanggal, jam masuk ke variabel jam underscore masuk, jam keluar ke variabel jam underscore keluar. Nah, integer di sini sama seperti sebelumnya, dia berguna untuk mengonversi ke tipe data integer. Lalu di sini program akan membuat kursor untuk menjalankan perintah SQL. Lalu di sini program akan menjalankan perintah SQL untuk menambahkan absensi ke tabel absensi. Nah, untuk placeholder di sini akan dimasukkan oleh nilai-nilai ID underscore karyawan, tanggal, jam masuk, dan jam keluar. Lalu di sini program akan menyimpan perubahan yang dilakukan oleh perintah SQL ke database dan program akan menutup kursor lalu memberikan pesan konfirmasi bahwa absensi berhasil ditambahkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi untuk menghitung gaji karyawan. Dev. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dev. Simpelnya dev itu sangat berguna untuk mengorganisasi sebuah kode dan juga bisa menghindari pengulangan kode. Simpelnya seperti itu. Lalu di sini juga ada ID karyawan, input masukkan kode karyawan. ID karyawan hanyalah sebuah nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang diberikan oleh pengguna. Oke. Ini hanyalah sebuah fungsi untuk mengkonversi nilai yang diberikan ke dalam tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu di sini juga ada input. Input seperti yang pernah dijelaskan juga. Simpelnya fungsi ini untuk menunggu pengguna memasukkan teks dari keyboard. Nah, lalu masukkan ID karyawan ini hanyalah sebuah teks yang akan muncul pada program yang akan dijalankan. Lalu ada cursor execute. Ini digunakan untuk menjalankan perintah dari SQL. Lalu seperti biasa di sini ada join untuk melakukan join pada table. Di sini juga ada select. Select ini untuk menentukan kolom apa saja yang akan diambil dari database. Lalu juga ada ini result cursor fetch on ini. Nah, ini untuk gunanya untuk mengambil satu baris dari hasil query yang telah dieksekusi. Nah, lalu ada if result. Ini untuk mengecek apakah true atau false. Nama underscore karyawan, gaji pokok underscore pokok, lalu result. Ini maksudnya adalah jika tuple berisi dua elemen, maka elemen tersebut akan disimpan ke dalam variabel tersebut. Lalu print, seperti yang pernah dijelaskan, print ini hanyalah sebuah untuk menampilkan sebuah teks. Ini akan teks yang akan keluar. Lalu else ini adalah sebuah kondisi if result jika bersifat false. Lalu ya seperti tadi print, dan ini adalah teks yang akan keluar jika else ini muncul. Lalu sini adalah while true. While true ini adalah sebuah loop yang akan terus-menerus berjalan secara eksplisit dan hanya akan dihentikan oleh perintah break. Lalu adalah
Di sini pilihan sama dengan menu. Pilihan ini untuk memanggil fungsi dan menampilkan opsi menu kepada pengguna. Nah, oke, jika if pilihan sama dengan 1. Ini artinya adalah mengecek pilihan pengguna. Jika pengguna memilih angka 1, maka fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi ini. Oke. Dan juga berikutnya, jika elif ini adalah sebuah pilihan selanjutnya. Jika pengguna memilih pilihan 2, ya maka fungsi yang keluar adalah fungsi yang bernama tambahan karyawan. Dan berikutnya. Lalu break ini yang barusan tadi dijelaskan untuk menghentikan loop dari while true ini. Lalu else itu adalah jika pengguna tidak sesuai dengan salah satu opsi ini. Maka jika pengguna tidak memilih salah satu opsi, nah maka akan keluar ini, print pilihan tidak valid. Baik, segitu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebih. Kami izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.